Itu tadi merupakan kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno pada saat digunakan Timnas Indonesia dan Timnas Jepang di official training sebelum pertandingan. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Pecinta sepak bola Indonesia kembali menyoroti bagaimana kondisi rumput Stadion Gelora Bung Karno, tak terkecuali dari salah satu pemain Jepang itu sendiri yang bernama Taki Minamino. Minamino bilang ini tidak merata, ada beberapa titik yang sedikit lembut, beberapa titik memantul, dan saya merasa jika saya menembak sesuatu akan terjadi. Di momen lain, ada kiper dari Jepang teman-teman, pada saat sesi latihan ia memperbaiki kondisi rumput dari GBK karena terlepas. Nah, ekspektasi muncul memang dari pecinta sepak bola Indonesia teman-teman, sebelum digunakan oleh Timnas Indonesia ataupun Timnas Jepang di official training, disebut-sebutlah kalau ini rumput GBK bakalan bagus bla 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 bla. Nah, ketika digunakan oleh Jepang dan Indonesia, lalu melihat tekstur, kontur dan lain sebagainya, ternyata tidak sedemikian rupa seperti diutarakan sebelumnya. Ramailah di media sosial, dianggaplah tidak becus, bla 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 bla, banyaklah argumentasian. Nah, di video ini kita tidak akan membahas teknik pengelolaan rumput, teknik penanaman rumput dan lain sebagainya, karena aku bukan ahli rumput. Tetapi dari sisi taktikal yang sering kita bahas teman-teman, ini sangat amat mempengaruhi. Kita sudah melihat bagaimana saat Timnas Indonesia bermain di rumput yang bagus, lebih berkualitas daripada GBK. Permainan Timnas Indonesia menonjol, terlihat. Nah, lalu jika Timnas Indonesia tampil di stadion yang tidak prima, permainan Timnas Indonesia pun berpengaruh, lebih tidak cair, lebih tidak prima, dan sebagainya. Ada cerita yang menarik teman-teman di Liga 1 Indonesia. Ini berkorelasi dengan Timnas Indonesia, Arema FC. Arema FC salah satu klub yang ada di Liga 1 Indonesia. Untuk musim ini berhome base di stadion yang ada di Blitar. Nah, di awal-awal musim, di awal-awal pertandingan, Arema FC merasakan ketidakprimaan pemain Arema FC itu sendiri. Nah, padahal mereka berhasil menjadi kampion Piala Presiden. Selama di Piala Presiden, Arema FC bermain di bawah rumput yang nyaman, istimewa. Misal di kandang Persis Solo, Manahan teman-teman, lalu bermain di Iwayan Dipta, Gianyar Bali teman-teman, dan lain sebagainya. Dengan situasi rumput yang oke, gila-gilaan Arema. Dan banyak pecinta sepak bola mengomentari Arema merupakan pesaing untuk meraih gelar Liga 1 Indonesia di musim terbaru. Nah, ketika Arema main di awal musim lalu menghadapi pertandingan di bawah kontur stadion ataupun lapangan yang tidak prima teman-teman, apa yang terjadi? Pertama, kontrol pemain-pemain Arema tidak seimbang, kacau-kacauan. Kemudian yang kedua, passing yang dimiliki oleh pemain Arema ya mantul-mantul di atas lapangan. Efeknya apa? Bagi penerima passing itu akan sangat amat menyulitkan, dan bagi yang melakukan passing, akurasinya pun tidak akan sempurna itu. Dan ketika Arema FC bermain di luar kandang, malah permainan lebih menonjol. Oleh karenanya, manajemen Arema FC melakukan yang namanya ya perbaikan lah ya kondisi Stadion Blitar. Nah, ini posisinya sudah terperbaiki, rumputnya pun luar biasa, mengalami perbaikan yang ideal teman-teman. Apa yang terjadi? Alhasil, pemain-pemain Arema FC di atas lapangan bisa menampilkan permainan yang lebih baik lagi atau mendekati apa yang dilakukan di Piala Presiden. Key poinnya sederhana teman-teman. Bagi pemain sepak bola, bagi pemain Arema secara khusus teman-teman, ketika bermain di atas lapangan yang oke, permainan akan berpengaruh. Dan jika bermain di lapangan yang jelek, ya maka akan sangat amat mengkhawatirkan bagi Arema FC. Identitas Arema FC kan permainan 1-2 sentuhan. Nah, ketika
Kemarin itu lapangan mantul-mantul, 1-2 sentuhan kombinasi tidak prima, kemudian permainan long pass menjadi salah satu alternatif. Nah, lawan Arema pun tentu merasakan permainan di Stadion Blitar pada saat masih mantul-mantul. Kontur lapangannya teman-teman tidak merata. Nah, salah satu klub yang istimewa di Liga 1 Indonesia sekarang dari sisi komposisi, dari sisi individu, yaitu Dewa United. Dewa United main di kandang Arema, pemain-pemain Dewa United tidak menunjukkan individual yang setara, sebanding teman-teman. Mereka pun tenggelam permainannya, mereka pun tidak prima permainannya. Nah, bukan hanya kena Arema FC, tetapi lawan pun kena. Nah, jadi secara tontonan, secara permainan yang kita harapkan itu kualitasnya terjaga, malah menurun, malah muncul sebuah komentar, stadion apa ini, lapangan apa ini, liga apa ini, kok permainannya sering melakukan long ball. Ya, karena akibat situasi fasilitas yang tidak oke, memaksa pemain untuk melakukannya. Nah, Indonesia pun di Stadion GBK ini pun plus minus teman-teman. Plusnya kita bicara baiknya dulu ya. Dengan kondisi rumput yang tidak prima, ini bisa saja menyulitkan bagi lawan. Tapi aku berpikiran Jepang yang secara individu mereka sudah luar biasa kualitasnya, ya tidak akan berpengaruh banyak lah ya. Karena banyak kejadian-kejadian teman-teman ketika pemain-pemain berkualitas tinggi main di rumput yang tidak oke, ya memang berpengaruh, tetapi tidak langsung menurunkan permainan mereka secara drastis. Nah, GBK ini kan sudah dirasakan oleh beberapa negara yang secara individu pun oke. Misalnya Australia, mereka pun sebenarnya mendominasi, memberikan permainan yang oke teman-teman, tetapi efektivitas di depan gawang untuk membobol timnas Indonesia itu tidak mereka miliki. Nah, jadi meskipun rumput GBK tidak oke, ya ini plusnya, keuntungannya sedikit lah ya untuk timnas Indonesia itu sendiri. Nah, minusnya ya ini menjadi problematika kita teman-teman. Pada saat kita banyak pemain-pemain yang merasakan iklim sepak bola Eropa, sepak bola internasional, yang notabene mereka disuguhi oleh rumput lapangan yang oke. Jadi ketika rumput lapangan itu pun oke, secara dasar, teknik dasar sepak bola akan bisa terimplementasi di atas lapangan. Kan beberapa waktu yang lalu Coach Sintayong selaku pelatih timnas Indonesia mengatakan secara tersirat teman-teman, pemain itu jangan terlalu banyak melakukan gocek-gocek untuk menunjukkan skill individu untuk show off. Nah, lebih ditekankan bagaimana memperhatikan teknik dasar, karena teknik dasar itu yang akan membantu pemain sepak bola untuk yang bisa membantu pengimplementasian taktikal yang dimiliki oleh seorang pelatih. Nah, kalau kita mau teknik dasar ini bagus, yang mendukung, yang menunjang apa? Ya aspek rumput lapangan lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan antara pelatih timnas maunya teknik dasar bagus, tetapi stadion kita pun tidak prima, dikit-dikit lepas rumputnya. Walaupun selesai official training yang dilakukan oleh timnas Indonesia dan timnas Jepang lewat Instagram GBK teman-teman, langsung dilakukan pemulihan, perawatan dan sebagainya. Memang pada saat rumput GBK ini tidak digunakan di pertandingan teman-teman terkesan bagus, tetapi pada saat sudah akan digunakan mudah copot-copot, konturnya langsung tidak merata, memantul, kadang ada area yang sedikit lembut dan lain sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Minamino. Yang diharapkan pecinta sepak bola Indonesia ya seperti stadion yang ada di luar, atau setidaknya lah ya ada stadion beberapa di Indonesia teman-teman yang secara pengelolaan, yang secara sistem penerapan pemakaian rumput teman-teman itu oke loh, lebih bagus daripada GBK itu sendiri. Dan seranglah GBK teman-teman. Kenapa tidak menggandeng vendor lain ataupun pihak ketiga bla bla bla. Aku sekali lagi tidak mau memasuki area teknis, area kebijakan dari GBK ya, tapi itu sebagai bahan evaluasi lah ya, bagaimana pengelola GBK dalam memperbaiki rumput Stadion Gelora Bung Karno. Ini bukan kali pertama teman-teman kita diberikan suguhan jika rumput GBK bagus nih, jika rumput GBK akan prima nih, akan membuat timnas Indonesia nyaman ataupun lawan. Ya, udah kesekian kali. Jadi ekspektasi pun tentu harus dijaga teman-teman. Jadi kesimpulannya cukup
sudah kita mendapatkan testimoni yang jelas dari pemain Jepang tadi, kita nggak usah terlalu memikirkan testimoni pihak-pihak tertentu teman-teman, karena Taki Minamino sendiri yang merasakan di atas lapangan pun termasuk kiper Jepang pada saat sesi training yang secara jelas rumput GBK memang tidak rata, kemudian ada beberapa titik sedikit lembut, kemudian ada beberapa titik lagi ketika kita melakukan passing, memantul bolanya, dan yang terpenting pada saat kita melakukan tembakan akan terjadi unbalance, ketidakseimbangan terhadap rumput GBK itu sendiri. Aku berharap teman-teman ada sesuatu akselerasi lah ya yang dilakukan oleh pengelola GBK ke depannya perihal rumput. Apalagi timnas Indonesia tampil di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kan disiarkan oleh banyak negara. Nah, banyak negara menyiarkan, tentu salah satu yang akan disoroti itu bagaimana kontur rumput lapangan. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sudah puas? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.